Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada malam hari yang cerah ini di tengah suasana perekonomian dunia yang carut marut. Namun Allah Subhanahu wa taala seolah tidak menyebabkan hal tersebut menjauhkan kita daripada majelis ilmu. Situasi perpolitikan, ekonomi, sosial yang luar biasa bergolak, tingkat kejahatan, pemikiran, tindakan asusila di luar sana itu sangat luar biasa. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar di mana kita semua kumpul di malam hari ini di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Salat maghrib berjamaah, alhamdulillah. Majelis taklim berjamaah, alhamdulillah. Ini semua harus selalu kita syukuri dan kita renungkan betapa beruntungnya kita masih tergolong ke dalam orang-orang yang suka duduk di majelis ilmu dan suka datang ke masjid. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh ahlu baitnya, dzurriyyatnya, keluarganya, sahabatnya, para ulama ahlu sunnah wal jamaah dan siapapun yang mengikuti jalan mereka hingga yaumil qiyamah. Semoga kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai ke dalam pembahasan bab al-amru bil muhafadzati ala sunnah wa adabiha. Bab yang membahas tentang perintah untuk menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW dan adab-adabnya. Dari penamaan bab ini saja Imam Nawawi sudah mewanti-wanti kita agar jangan meremehkan sunnah Rasulullah. Apapun yang dianggap kecil itu besar kalau datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Menggunakan pakaian yang berwarna putih bagi laki-laki itu hal yang sepele kalau dilihat dari tinjauan kacamata hukum adat istiadat. Tapi karena hal tersebut adalah perintah Nabi SAW, maka umat Islam harus menanggapinya dengan hati-hati, dengan penuh rasa ta'zim, dengan penuh rasa mahabbah. Hal yang dianggap sederhana itu menjadi sakral karena bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW. Hal yang kita anggap biasa-biasa, nggak ada artinya, berubah nilainya menjadi sebuah ibadah dan identitas agama kalau dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, belum lama nama Nabi Muhammad SAW dilecehkan. Siapa yang namanya Muhammad masuk ke klub malam maka akan dapat 1 botol bir. Siapa yang bernama Maryam masuk ke klub malam maka akan mendapatkan 1 botol whisky. Sekarang saya tanya kepada Anda semua, ketika Anda mendengar berita seperti itu, apa yang Anda rasakan? Kalau yang Anda rasakan biasa-biasa saja, berarti iman Anda bermasalah.
Kalau saya merasa hal tersebut biasa, biasa, berarti iman saya bermasalah. Karena sudah merupakan kewajaran bahwasanya seseorang akan merasakan emosi yang teramat sangat ketika hal yang dia cintai itu direndahkan. Sebagai contoh, kalau orang tua kita direndahkan, maka kita pasti akan marah. Kalau anak kita dihina, pasti kita tidak terima. Nah, ini nama nabinya dilecehkan, nama nabinya diinjak-injak, orang itu diam saja. Tidak sedikit pun dia bergerak melaknat, tidak sedikit pun dia bergerak mendoakan, tidak sedikit pun dia bergerak marah. Karena hal tersebut sejatinya adalah embrio identitas orang yang beragama Islam. Antum tidak akan jadi muslim kalau tidak ada Muhammadur Rasulullah. Sementara Muhammadur Rasulullahnya disamakan dengan barang haram, dan antum diam saja, berarti antum bermasalah. Ini nama nih gitu. Kita aja kalau dengar orang namanya Muhammad senangnya luar biasa. Ada orang namanya Muhammad gitu, kita senang. Atau namanya Ahmad, atau namanya Mahmud, atau namanya Hamad. Pokoknya yang wazannya begitulah. Ya, ada hak mim dalnya, kita langsung otomatis mengorelasikan orang itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita di zaman sekarang anak-anak kita harus kita latih begitu. Imam Nawawi hampir 1000 tahun yang lalu menyelesaikan nulis ini di salah satu babnya, menjaga sunnah dan adab-adabnya, karena ngerti nanti akan ada zaman di mana identitas beragama itu akan jadi mainan aja. Betul nggak sekarang? Iya. Kalau kita tanya sama anak-anak muda di tengah jalan, belum tentu mereka semua peduli kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itulah kita beruntung, satu, kita masih punya rasa marah itu. Kedua, kita duduk di majelisnya Rasulullah, membaca kalamnya Rasulullah, hadisnya Rasulullah. Itu bukti kalau kita cinta sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasa ni dina al-muttasilah ilal mu'allif radhiyallahu taala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala ats-tsalisu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, rawahul Bukhari. Kullu ummati, semua umatku, termasuk orang joglo, termasuk orang Ciledug, termasuk orang Pengomben, orang BSD, orang Brebes, pokoknya yang dia ngaku umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diakui oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya, pasti akan masuk surga. Illa man aba. Ada istisna, pengecualian, kecuali orang yang aba, atau isim fa'ilnya abi, ya. Kila waman ya'ba ya Rasulullah, siapa itu si abi tadi itu? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja orang yang taat kepada saya maka akan masuk surga. Dan siapa orangnya yang bermaksiat kepada saya maka akan tergolong kepada orang-orang yang aba tadi itu, yaitu orang yang tidak akan masuk surga. Ingat enggak sebuah hadis di mana Nabi mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku, benci kepada petunjukku, maka bukan termasuk golonganku. Kalau ada orang misalkan dia celananya cingkrang karena dia ingin meniru potongan sarung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu nggak pakai celana, tolong dicatat ya. Nabi itu tidak pakai celana, pakainya izar itu sarung.
Jadi yang sunnah itu sebenarnya pakai sarung. Kalau celana tuh namanya sirwal. Ya, kalau celana tuh namanya sirwal. Nabi itu izarnya di atas mata kaki, tidak isbal ke bawah. Makanya Nabi mengatakan al-musbil izarahu finnar. Yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki maka akan masuk neraka. Sayyidina Abu Bakar bertanya, hal ana mimman yadkhulun nar? Ya Rasulullah, saya ini pakaiannya di bawah mata kaki. Apakah saya akan masuk neraka? Innaka lasta fa'alta dzalika khuyala'a. Ya Abu Bakar, kamu tidak akan masuk neraka karena kamu tidak melakukannya dalam keadaan sombong. Membaca hadis Nabi itu harus lengkap ya. Kalau bahasa kerennya tuh holistik. Nggak bisa kita membaca hadis hanya sepenggal saja. Itu sama dengan kita membaca fawailul lil musallin, orang yang sholat itu celaka. Di riwayat yang kami sebutkan tadi, Nabi SAW celananya, bukan celana, izarnya, sarungnya atau komisnya, pakaian beliau, thaubnya tidak akan melebihi kedua mata kaki. Tapi ternyata Sayyidina Abu Bakar Siddiq melebihi kedua mata kaki, dan dua-duanya tetap diperbolehkan. Yang jadi masalah sekarang, yang jadi masalah apa, Beb? Nih yang jadi masalah, nak kasih tahu ya. Ada orang celananya di bawah mata kaki, yang satu lagi di atas mata kaki. Yang di atas mata kaki, dia ngelihat yang di bawah mata kaki, dia bilang apa? Ini ahli neraka. Oke. Karena dia cuma baca satu hadis yang itu. Atau dia tahu tapi dia nggak mau tahu. Dia tahu hadis yang kedua tapi dia nggak mau tahu. Seenaknya aja dia main vonis, ini orang ahli neraka. Nah, yang celananya di bawah mata kaki, dia tahu dua hadisnya. Akhirnya dia bilang, dasar bodoh. Nah, ya. Baru tahu satu hadis aja, songong. Dua-duanya masuk neraka. Cocok, paham? Biarin aja. Kalau ada orang mau di atas mata kaki atau di bawah mata kaki, ya kita harus bisa husnuzon sama orang lain gitu. Lagian kita juga tidak dalam rangka tugas dakwah gitu ya. Dan kalau misalkan kita pun berdakwah, sampaikanlah hadis itu secara lengkap. Jangan menyembunyikan informasi dari Rasulullah SAW. Itu kitman tuh. Ya, nggak bakal disayang sama Rasulullah. Rasul itu senang orang yang menyampaikan hadis, bukan orang yang menyembunyikan hadis, menyampaikan hadis sesuai dengan maunya. Kemudian kalau ada yang nggak sesuai dengan nafsunya dia, maka dia sembunyikan hadis itu. Nggak boleh muji-muji Rasulullah di dalam masjid. Itu nggak sesuai sunnah. Nggak diajarkan sama Rasulullah. Ini cuma dua, orang yang nggak tahu hadisnya atau orang yang tahu terus menyembunyikan. Dua-duanya salah. Karena riwayatnya jelas dari Ibnu Majah, kemudian Abu Dawud dan An-Nasai, marra Umar bin Khattab ala Hasan bin Thabitin wa huwa yunshidu fil masjid farahadha ilaihi. Tsumma qala Hasan bin Thabit, ya Umar laqad anshatu wa fihi man huwa khairun minka. Sayyidina Umar datang ke masjid melewati Sayyidina Hasan bin Thabit lagi muji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya qasidah namanya qasidah Banat Su'ad. Bahkan kata Abu Yazid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, qasidah Burdah itu sebenarnya berhutang kepada qasidahnya Sayyidina Hasan bin Thabit. Ini cerita soal Burdah dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri, seorang ulama di Mesir. Tadinya cuma penyair biasa, sakit lumpuh bu, lumpuh tangan, lumpuh kaki, dokter nggak bisa nyembuh. Akhirnya beliau bikin qasidah namanya qasidah Bur'ah. Bur'ah itu artinya apa? Kesembuhan, karena beliau pengen banget sembuh. Akhirnya nulis qasidahnya itu. Sampai suatu ketika di satu bait beliau nggak bisa melanjutkan tuh. Mimpi tertidur ketemu Rasulullah SAW, kata Rasulullah, biar saya yang melanjutkan. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Dilanjutkan sama Nabi Muhammad SAW, lalu disentuh kedua tangan dan kedua kakinya Imam Al-Busiri, bangun-bangun sudah sembuh.
Di dalam mimpinya dipakaikan burdah atau jubah oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan seperti itu kita kitman menyembunyikan. Ternyata Sayyidina Umar mengatakan kepada Hasan bin Sabit, jangan kamu begini bernasyid dalam masjid. Sayyidina Hasan mengatakan, saya dulu pernah bernasyid dan di dalam masjid ada orang yang lebih baik dari kamu. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu Sayyidina Hasan bin Sabit mengatakan, ya Aba Hurairah, amma sami'ta Rasulullah SAW yaqulu ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Qala Allahumma na'am. Abu Hurairah, kamu waktu itu saksi saya bernasyid di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan di situ Nabi mengatakan, ya Allah, tolong teguhkan Hasan bin Sabit dengan Roh Kudus, malaikat Jibril. Betul. Berarti bernasyid di dalam masjid, memuji Rasulullah SAW di dalam masjid, itu sunnah atau bid'ah? Sunnah. Orang yang membid'ahkan itu berarti sudah membid'ahkan sunnahnya Rasul. Bahaya nggak? Bahaya lah kalau begitu. Ini kita harus paham. Jadi jangan sampai kita kebablasan. Pun kalau kita udah tahu dalilnya, jangan lantas kita kata-katain orang yang nggak tahu. Emang dia nggak tahu. Ajak belajar, ajak ngaji, ya. Hilangkan keangkuhan dan kesombongan dari dalam hati kita. Apalagi kalau kita berurusan sama orang-orang yang sumbu pendek, gampang membid'ahkan orang lain. Jadi makna hadis ini bukan sekedar kita maksiat, ya. Maksiat itu bukan artinya kita melanggar pantangannya Rasul aja. Tapi kita melarang orang melakukan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, itu juga maksiat. Contoh, baca Al-Quran sebelum kajian, sebelum pengajian baca tilawah Quran. Itu sebagian orang ada yang nggak tahu agama dalam mengatakan apa? Ini nggak pernah diajarkan Rasulullah, pengajian aja. Itu sama tuh modelnya begitu. Melarang umat Islam berkumpul untuk hari besar Islam. Nggak usah tuh PHBI, peringatan hari besar Islam tuh nggak usah. Lah buat apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an linutsabbita bihi fuadak. Tujuan kami kisahkan dari kisah-kisah masa lalu untuk meneguhkan kamu punya iman. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan manusia kepada hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang sumbu pendek. Kalau kita emang nggak tahu, kita bilang saya nggak tahu. Nanti saya tanya sama guru saya. Nanti saya belajar lagi. Nah, itu lebih baik. Jadi orang yang bermaksiat kepada Rasulullah bukan hanya orang yang menerobos pantangan, tapi juga yang melarang sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat, itu juga bermaksiat kepada Rasulullah. Orang memperingati Maulid Nabi. Kalau memang ternyata di dalam Maulid Nabi itu ada praktek-praktek yang haram, itu pasti di luar daripada syariat. Contoh, laki perempuan ngumpul satu tempat lagi acara Maulid. Satu tempat maksudnya apa? Pejejer, saling bersentuhan. Ada mukhalatoh di situ, ada mumasah di situ, nempel gitu ya. Meskipun ada hailnya, meskipun ada bajunya, tapi masih bersinggungan. Nggak bagus bikin maulid begitu. Makanya habaib itu kalau bikin maulid, bikin acara haul, pasti dipisah. Haulnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik kemarin, itu kan puluhan ribu orang hadir. Perempuan itu ada rumahnya sendiri khusus, dan nggak terlihat sama laki-laki manapun. Itu yang benar begitu. Orang ziarah kubur juga begitu. Ziarah ke makamnya aulia juga begitu, diatur ya. Jangan sampai ada keharaman-keharaman kita niatnya pengen ibadah, yang ada main mata sama bini orang. Susah. Ya. Jadi masing-masing tuh harus menjaga di situ. Ar-Rabi' wa bihi ilaihi an Abi Muslimin wa qila Abi Iyasin Salamah bin Amr bin Aqwa radhiyallahu taala anhu
anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimalihi faqala kul bi yaminik. Qala la astati'u qala lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibru fama rafa'aha illa fihi rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abi Iyas Salamah bin Amr bin Aqwa radhiyallahu taala anhu, seorang laki-laki makan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya disembunyikan. Namanya diumpetin sebagai bentuk menjaga aib. Kalau kita sebutin aja udah namanya gitu. Kan boleh juga kita ngegibahin dalam hal ini, apalagi dalam meriwayatkan hadis gitu. Tapi ini tingginya Anda para sahabat. Nirunya dari siapa? Rasulullah. Abdullah bin Amr bin Al-As itu nggak sholat malam. Ketemu sama Rasulullah, Rasul bilangnya gimana? Ya Abdullah, jangan seperti fulan. Dia bangun malam tapi nggak sholat mah. Nabi nggak bilang, Amr bin As, ente semalam nggak sholat malam ya? Enggak. Tapi Nabi bilangnya gimana? Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr, ente semalam nggak sholat malam ya? Enggak. Nabi bilang, Abdullah, jangan kayak fulan ya. Fulan tuh bangun malam tapi nggak sholat malam. Ente jangan kayak begitu. Nah, nutupin aib orang. Nabi lagi makan sama sahabat, tiba-tiba sahabat pada tutup hidung karena ada yang buang gas beracun, karbon dioksida keluar tuh. Ini sahabat udah pada pengen ngunus pedang aja. Bayangin ente buang angin di depan utusan Allah yang paling istimewa, yang ente nasibnya ditentukan sama orang itu. Ente masuk surga tergantung sama Rasulullah. Rasulullah nggak ngasih syafaat, nggak bisa jalan ente. Nah ente kentut di depan orang itu, atau ente tahu ada yang kentut. Gitu. Itu para sahabat udah esmoni semua tuh. Ini siapa yang kentut nih? Depan Rasulullah lagi gitu. Terus kata Rasulullah begini, kalian habis makan daging onta, yang makan daging onta berwudulah. Akhirnya semua yang ada di situ wudu nggak? Wudu. Ketahuan nggak yang kentut? Nggak ketahuan, karena semuanya ngambil air wudu. Itu tinggi akhlaknya Rasulullah begitu. Nah kita harus coba meniru akhlak dan etika itu. Jadi hidup tuh jangan mikirin duit mulu. Jangan apa-apa dihantam mulu. Adab dan akhlak itu akan membawa keberuntungan suatu hari. Mungkin di dunia, alam dunia Bu, kita kalah. Kadang-kadang orang yang ngutang sama yang berhutang galakan, yang ngutangin sama yang ngutang galakan mana Bu? Yang nagih atau yang punya utang? Yang punya utang lebih galak Pak. Yang nagih itu kadang-kadang dia nggak bawa apa-apa. Yang mau ditagih bawa parang tuh. Padahal ketika minjem, mohon ampun Gusti kan gitu ya. Nah, ya kalau utangnya cuma 100 ribu, 200 ribu, kalau utangnya 500 juta, 1 miliar, gimana? Udah gitu diperparah dengan kita menyaksikan kelakuan orang itu bermewah-mewahan. Beli mobil baru, dia punya utang 300 juta sama ente, dia beli mobil baru terus dia bilang anak gak punya uang. Ini kisah nyata ini, gak ngarang ini. Dia beli mobil baru, dia jalan-jalan gitu kemana-mana itu. Ditagih, gak mau, gak jawab gitu. Gak usah khawatir. Itu tandanya Allah pengen kita punya simpanan di hari kiamat. Begitu kita mau dimasukin neraka, Allah bilang, "Tar dulu, nih orang punya simpenan." Tuh orang mau masuk surga tuh. "Tar dulu, panggil dulu sini. Ente punya utang kan 500 juta sama dia nih. Gimana? Ente mau maafin enggak?" "Enggak." "Ya udah, kalau gitu pahala ente pindahin." Kalau dia udah enggak punya pahala, ya udah, ente punya dosa ente pindahin ke situ. Enak enggak? Enak enggak? Adil nggak? Jadi tenang aja. Mobil ente diambil orang, ente yang bayar, yang nyicil katakanlah 75 sampai 80% ente yang nyicil. Tiba-tiba diambil orang, terus dia bilang apa ini akadnya sewa. Jadi selama ini ente cuma nyewa sama ana. Padahal akadnya dia melunasi, dia yang memiliki, tinggal bayar modal. Gak usah khawatir. Itu namanya tabungan
adab aja pakai. Oh ya udah. Saya teringat Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid bilang sama saya, jangan pakai cara antum Habib, katanya. Kalau antum menyelesaikan masalah pakai cara antum, sering-sering nggak selesai masalah antum. Tapi ikhtiar semampunya, kalau udah mentok pakai caranya Allah Rabbul Alamin. Gimana caranya? Tirakatin, baca Quran, wirid, puasa, zikir, minta sama Allah jalan yang terbaik, pasti nanti dikasih. Ini ada laki-laki nggak tahu adab. Dia makan di depan Rasulullah pakai tangan kiri. Maka Nabi bilang, ngebenerin, makanlah pakai tangan kanan. Berarti kalau antum ngelihat orang makan pakai tangan kiri, antum diem aja, antum tidak melakukan perintahnya Rasul. Paham nggak? Paham nggak? Kalau antum lihat ada orang makan pakai tangan kiri terus antum diem, udahlah itu hal biasa. Berarti antum nggak ngikuti perintah Rasulullah. Ngasih barang pakai tangan kiri itu juga nggak sopan, nggak etis. Idza nawalta syai'a ila syaihika fanawilhu biyaminika. Kalau kamu memberikan sesuatu pada guru kamu, berikanlah menggunakan tangan kanan. Itu istimbatnya dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngajarin yang bagus-bagus pakai tangan kanan. Tangan kiri ini buat apa? Buat istinja. Ente ngasih barang makan pakai tangan kiri, ente apa bedanya sama pada saat lagi istinja nih, mohon maaf. Ya. Qala la astati'u, kata orang ini saya nggak bisa. Qala lastata'ta, kata Rasulullah, kamu pasti bisa, nggak mungkin kamu nggak bisa. Ma manahu lil kibr. Tidak ada yang menghalangi orang untuk makan dengan tangan kanannya kecuali kesombongan. Fama rafa'aha ila fi, dia nggak mengangkat juga. Anak punya anak tuh namanya Fatimah, dia kidal kalau nulis. Fatimah tuh kalau nulis kidal, kalau gambar dia kidal. Tapi kalau makan, minum tangan kanan, memberikan barang pakai tangan kanan. Kenapa? Dilatih. Kidal Fatimah itu. Gambar nulis kaligrafi bagus pakai tangan kiri dia. Gambarnya bagus pakai tangan kiri. Tapi untuk semua aktivitas yang lain menggunakan tangan kanan. Ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Tinggal antum besarkan saya cinta. Ini saya minum pakai tangan kanan. Ya Allah, ini tangan kanan sunnah Rasulmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kecil memang, tapi di mata Rasulullah itu besar, di mata Allah itu besar. Orang masuk surga gara-gara memuliakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, masuk neraka gara-gara ngejek. Makanya kami diajarin sama guru-guru kami di Mesir tuh, kalau ada orang pakai celana cingkrang, terus ente benci sama dia, gara-gara celananya dicingkrangin, sarungnya di atas mata kaki, ente benci sama dia, gara-gara itu ente harus segera menggulung celana ente sampai di atas mata kaki. Sama juga kalau ada orang pakai celana di atas mata kaki, terus dia ngelihat ada orang celana di bawah mata kaki, dia bilang ini ahli neraka, dia harus segera menjulurkan pakaiannya ke bawah mata. Paham nggak? Itu namanya ngakalin hati biar nggak jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa bihi ilaihi qala al-khamisu an Abi Abdullah bin Nu'man al-Bashir radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Muttafaqun alaihi. Kata Nabi SAW, hendaknya kalian merapikan soft kalian, atau Allah Subhanahu Wa Taala akan menjungkir balikkan wajah kalian. Ya. Artinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan menanamkan di dalam hati kalian tuh permusuhan. Makanya memang kita merapatkan soft itu sunnah. Ya,
merapatkan shaf, merapatkan kita kalau bisa nempel ya. Itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kita nggak perlu risih, tapi kita juga nggak perlu sombong dengan itu. Pakai kita acara ngejar kaki orang lagi sholat. Ini kaki sama kaki dikejar, lama-lama dia split. Yang satu dia nggak rela diinjak, yang satu ngejar, geser terus, split yang ada. Makanya normal-normal aja. Kata Imam Syafi'i itu ukur antara satu kaki dengan kaki yang lain itu satu jengkal. Satu jengkal tuh. Normal aja gitu ukurannya itu. Jangan kayak Cristiano Ronaldo mau taking free kick. Pernah lihat Cristiano Ronaldo ngambil tendangan bebas? Jangan sholat pakai begitu. Itu. Ya. Yang biasa-biasa aja sholat itu. Ya. Jangan ngerasa soleh sendirian. Kita ini jadi soleh bukan gara-gara baju, hadirin. Bukan gara-gara kita pakai baju putih, celana kita di atas mata kaki terus kita berubah jadi soleh, itu enggak. Itu semua adalah upaya kita memperbaiki diri. Tapi kalau di dalam hati kita masih ada kesombongan, masih ada takabur, enggak soleh kita. Wa fi riwayatin li muslimin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawi sufufana hatta ka'annama yusawi bil qidah. Yusawi bihal qidah. Hatta ra'a anna qad aqalna anhu. Thumma kharaja yawman faqama hatta kada ayukabbir. Fara'a rajulan badiyan sadruhu. Faqala ibadallah la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan Nabi Muhammad SAW meratakan shaf. Makanya imam tuh disunahkan ngelihat dulu ke belakang kayak tadi kan, ratain dulu shafnya gitu kan, diratain. Sebagaimana Nabi SAW tuh seolah-olah sedang meluruskan anak panah. Pasukan tuh lagi memanah, mau sholat tuh kayak lagi memanah gitu loh. Anak panah tuh kan dilurusin dulu sama Rasulullah, yang rata, yang rapi gitu, kakinya yang lurus, yang rapi gitu. Kita kadang mah bodoh-bodoh amat gitu. Dari hal yang paling kecil aja deh kita perhatiin pelan-pelan sambil jaga hati, jangan ngerasa benar sendiri gitu ya. Itu juga PR juga tuh ya. Kadang-kadang orang terlalu semangat ngerjain sesuatu yang sunnah sampai lupa sesuatu yang wajib. Paham ya? Orang kalau softnya kagak lurus, sholatnya sah. Nih, ente sholat di ujung sono. Anak sholat di sini jadi imam, sah sholat ente. Siapa bilang nggak sah? Kita jamaahan sah. Selama ente masih bisa ngelihat anak, sah sholat ente. Ya. Tapi tetap aja yang benar adalah kita bareng di sini. Ya, mundur sedikit tuh sunahnya tuh makmum. Mundur sedikit. Tapi jangan gara-gara kita sunnah, misalkan ada orang nggak tahu dia sholat jamaahan yang satu di sini, satunya di belakang bukan di samping kan. Kadang-kadang gitu ya. Itu namanya orang nggak paham. Ya, jangan sampai kita ngerasa sombong dari situ, jangan. Tapi kita kasih tahu. Dan penyakit kita nih, mohon maaf nih, kita nih terlalu sungkan untuk ngajarin agama atau ngasih tahu orang lain sesuatu yang kita tahu. Kadang kita terlalu sungkan, kadang mungkin baru kenal. Kalau di zaman Rasulullah, zaman salafus soleh nggak ada urusan. Mau orang itu siapapun pasti akan kena tegur. Itu zaman dulu begitu. Kalau zaman sekarang ribet, kenapa? Orang pada baperan. Nanti langsung ente dijadiin status. Gue baru datang ke Masjid Kuba ditegur sama orang. Gue jadi males lagi ke sono. Baperan kita emang orang-orang zaman sekarang. Zaman dulu mah ditegur ya khair, terima kasih, ahlan wa sahlan, makasih anak udah dikasih ilmu. Ada orang negur kita gitu, salah cara baca harokat kitab. Kita ya khair, terima kasih, begitu. Itu sudah normal, menunjukkan kalau terkadang kita juga bisa salah. Wajar orang kadang salah satu dua, asal jangan sering-sering salah gitu kan. Kalau sering-sering salah belajar dulu, nggak usah ngajar gitu loh. Ya. Nah itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika mau takbir, karena Rasul ini kayak CCTV ya. Inni arakum min khalfi kama arakum min amami. Saya ngelihat kalian di belakang saya sama ketika saya melihat kalian di depan saya. Ini Rasul mau takbir. Takbir kan ada di sini ya. Tiba-tiba Rasul melihat ada laki-laki yang agak maju dikit. Ya. Dia maju tuh, dadanya nyembul gitu loh, nggak rata gitu. Akhirnya Nabi urungkan sholatnya terus bilang, wahai hamba-hamba Allah,
hendaklah kalian rapatkan dan luruskan ya soft kalian, atau Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan permusuhan di antara kalian. Nah, ini kadang softnya udah lurus, habis sholat nggak mau salaman. Halo, softnya udah bagus, udah lurus gitu, tapi habis sholat nggak mau salaman. Katanya apa? Bid'ah, sesat, masuk neraka. Ya nggak apa-apa deh kalau habis sholat nggak mau salaman, kita masih bisa maklumin karena habis sholat kita pengen baca istighfar, nggak apa-apa. Istighfar yang dilantunkan sama imam tuh tolong diikutin. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir 10 kali. Antum baca itu 10 kali, kata Rasulullah, sama dengan membebaskan 4 putra Ismail, 4 keturunan Nabi Ismail. Sekarang keturunan Nabi Ismail siapa? Para habaib. Saya di penjara, Habib Hanif Alatos di penjara, Habib Ali Alkaf di penjara, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi di penjara. Antum baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, itu sama pahalanya ente ngebebasin kita berempat. Halo. Kalau baca 100 sama dengan bersedekah membebaskan 10 budak. Kalau baca 100, dosa 100 diampunin, dikasih 100 hasanah kebaikan. Setan gak bisa ganggu ente. Ada orang susah banget ninggalin maksiat, baca tuh wirid, langsung maksur dari Nabi SAW. Habis baca 10, baca apa? Allahumma ajirna minan nar. Habis itu baca Allahumma antas salam. Baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Udah ya Rasulullah. Baca Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kalau la ilaha illallah yang tadi 10 dicampur subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dosa antum sebanyak buih di lautan dihapus sama Allah. Begini, orang zikir kencang-kencang tuh ngajarin yang nggak bisa. Tadi saya ngajar di masjid, ada satu masjid deh. Tuh satpamnya berusaha ngikutin. Dia nggak hafal dan nggak ada yang ngajarin. Dia sibuk jagain perusahaannya. Kapan lagi dia mau belajar zikir? Lagi sholat. Jangan ente tinggalin tuh, ditalkinnya zikir sama imamnya. Diajarin tuh kita buat zikir. Jangan ente bilang itu bid'ah sementara dalilnya ada 27 hadisnya. Inna raf'a sauti bidzikri kana ala hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat suara waktu lagi zikir tuh dipraktekkan di zaman Rasulullah. Hadis sahih Bukhari, riwayat Abdullah bin Abbas. Nah, ini ya. Jadi bagus kita luruskan shaf. Hatinya juga kita harus lurus sama-sama umatnya Rasulullah, sama-sama orang yang sholat di Masjid Kuba. Baik-baik itu kita. Ya. Wa bihi ilahi qala asadisu an Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala ihtaraqa baitun bil madinati ala ahlihi minal laili falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sya'nihim qala inna hadhin nar aduun lakum fa idza nimtum fa'atfihuha ankum muttafaqun alaih. Diceritakan, diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ada satu rumah kebakaran di kota Madinah. Ada satu rumah kebakaran di kota Madinah malam hari. Ya, kebakaran pada saat malam hari. Rasul dikasih tahu, ya Rasulullah tuh ada rumah kebakaran. Akhirnya kata Nabi SAW apa? Api itu adalah musuh kalian. Kalau kalian tidur, patikanlah. Muttafaqun alaih. Nabi sampai ngajarin kita, 1, hemat energi. 2, ngajarin kita untuk hati-hati sama api alias listrik. Bu, setrika cabut. Kalau mau keluar rumah microwave cabut. Mau keluar rumah TV cabut. Diajarin sama Nabi SAW. Jadi kalau kita matiin lampu sebelum tidur, ternyata ada pahala sunahnya. Pada matiin lampu nggak? Pasti dong. Tapi baru denger ini kan, ente pikir apa? Matiin lampu supaya gampang tidur.
Padahal matiin lampu itu sunnahnya Rasul. Matiin lampu aja yang tidak dapat pahala sunnah. Masya Allah. Ini agama luar biasa. Mau tidur kita disuruh apa? Nyapu atas kah? Baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Lihat yang bagus-bagus. Biasanya kalau kita lihat yang bagus-bagus ke bawah tidur. Kalau ente lihat yang jelek-jelek, ya nanti bisa ke bawah tidur, ya. Lihat yang bagus-bagus. Luzumu itfa'in nar qabla naum wa hadzal amr fil hadis qila lil irsyad wa qila lil istihbab wa hadza la yashmalul qanadil al mu'allaqah idza amina ad-darar. Jadi dalam hadis ini diajarkan satu, memang ada ulama mengatakan nih hadis enggak sunnah, hanya irsyad saja, seperti orang minum dalam duduk itu irsyad. Tapi mayoritas ulama mengatakan ini al-istihbab, disunahkan kita mematikan apa? Mematikan lampu pada saat mau tidur itu sunnah. Namun demikian